Kembali kita melanjutkan apa yang tidak tuntas di hadis nomor 14 dalam syarah hadis Arba'in. Kemarin kita mengungkapkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya saya adalah utusan Allah, kata Rasulullah, kecuali dengan 3 sebab. Jadi boleh dibunuh kecuali dengan 3 sebab, yaitu orang yang sudah menikah berzina itu dirajam, nyawa dibalas nyawa, orang yang pembunuh dibunuh, orang yang meninggalkan agamanya murtad berpisah dari jamaahnya. Jadi hadis ini kalau kita dengar secara langsung seolah-olah kan kalau orang murtad dibunuh, kalau orang berzina dirajam. Tetapi sama ibaratnya seperti orang mencuri, Pak. Orang mencuri pidananya dipotong tangannya, tapi itu pidananya. Sebelum dipotong harus diurut dulu kesalahan apa dia buat, kenapa dia mencuri, jadi bukan langsung gitu. Seperti orang yang membunuh harus dibunuh, itu pidananya. Padahal yang terjadi adalah ketika telah terjadi pembunuhan, maka keluarga pembunuh dibolehkan untuk meminta maaf kepada keluarga terbunuh. Kalau mereka memaafkan, dibayar denda, maka selamatlah dia dari hukuman qisas. Jadi itu secara umumnya. Contoh nih Bu, dalam hadis riwayat Muslim ada seorang perempuan yang dengan tertunduk datang kepada Rasulullah membuat pengakuan, ya Rasulullah, aku telah melakukan zina. Kata Rasulullah, apakah ada saksi 4 orang yang melihatnya? Tidak butuh saksi Rasulullah, ini perut aku dalam keadaan hamil. Kata Rasulullah, tidak bisa dijatuhi hukuman sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Harus ada 4 orang yang menyaksikan. Nah, tetap juga ditolak oleh Rasulullah, Pak. Tapi ini buktinya aku hamil ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah apa Bu? Pulanglah engkau setelah melahirkan, datang lagi kemari. Padahal maksud Rasulullah dengan pengakuannya, udahlah pulanglah. Rupanya perempuan ini serius ingin bertobat, Pak. Begitu dia habis melahirkan, datang dia balik, Bu. Aku sudah melahirkan ya Rasulullah, rajamlah aku. Susukan anakmu dulu sampai selesai penyapihan. Itu 2 tahun lah tuh Pak. Suruh pulang lagi. Udah selesai menyusu, datang dia balik, Pak. Memang serius dia. Ya Rasulullah, aku sudah selesai menyusu. Maka dikasih Rasulullah lah anak dia itu kepada walinya atau keluarganya, barulah ditetapkan hukuman rajam untuk perempuan ini. Setelah dia dimandikan, dikafani, Rasulullah yang memimpin sholat jenazah. Setelah selesai Pak, proteslah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masa kau menyolatkan pezina ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tobatnya ini Umar kalau diberikan kepada 70 penduduk Madinah bisa untuk diampuni oleh Allah dosa mereka. Itulah saking dia ingin bertobat. Walaupun dia seorang pezina, tapi dia tobat sangat tulus sama Allah, dikasihkan ke 70 orang bisa diampuni Allah karena syafaat dia bertobat itu. Jadi inilah bukti bahwa Rasulullah itu betul-betul dalam menentukan hukuman itu tidak sembarangan, Pak. Ada toleransinya. Dan begitu orang serius bertobat, maka tidak ada lagi dosanya di sisi Allah, bahkan rupanya diangkat Allah derajatnya di mata manusia. Jadi jangan sampai gara-gara hadis tadi Pak diboleh dibunuh, keluar orang Islam dibunuh. Kadang kita ini memang banyak yang telah zolim, Pak. Zolim itu memberikan hukuman yang tidak sepantasnya untuk kesalahan yang dia buat. Sendal harga 200.000 Bu, bawa taraweh, hilang, doanya kepada Allah, Pak, ya Allah patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal hamba. Kan berlebih itu Pak, 200.000 sendal kaki orang patah didoakan ya. Itu udah zolim gitu tuh.
Kadang kita lihat di televisi orang curi kotak infak dibakar, kan udah berlebih dari yang mesti itu Pak. Bahkan yang sedihnya apa Bu? Dia mau sholat tahajud tengah malam, masuk di masjid sendiri, dituduh orang mencuri Pak. Habis dibakar, rupanya tidak ada uang yang hilang, kotak infak aman, tidak ada bekas pembongkaran apa lagi Pak. Itulah ngerinya orang ya Bu ya. Jadi makin jauh orang dari ajaran Islam, maka makin kasar hatinya. Nah, jadi inilah alhamdulillahnya pengajian ini selalu banyak, selalu dijelaskan sehingga orang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, Pak. Kalau enggak ngeri, Bu. Sempat orang main langsung aja mengartikan hadis, tidak tahu asbabul hurufnya bagaimana, maka efeknya akan berbahaya jadinya, Pak. Sama dengan hadis ini, Bu. Tidak boleh menyimpan daging 3 hari di rumah kalau orang Idul Adha. Datang orang dihabiskan dalam 3 hari itu tuh stroke hari keempat Pak, daging sebanyak itu. Bayangkan Bu, dia ikut kurban, udah dapat kantong sekantong tuh Pak ya, kupon kurban. Tuh dia panitia lah, dapatlah kupon kurban. Istri panitia dapat pula Pak. Anak 5 orang panitia semua. Apa enggak stroke dia Bu? Nah jadi hadis itu Bu, tahun depannya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita masih sama dengan tahun kemarin? Tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari di rumah. Kata Rasulullah, tahun kemarin sedang musim paceklik, orang banyak susah, makanya aku menganjurkan kalian untuk bersedekah. Kalau sekarang, kalau mau kalian makan, mau kalian sedekahkan, mau kalian simpan, silahkan. Jadi dia 2 itu Pak hadisnya. Kalau dapat yang pertama aja tentu dikipasnya daging dalam 3 hari Pak, memerah mata bapak itu dari keempat. Mulai agak pemarah dia, setelah pemarah kena jantungnya, itu stroke gara-gara menghabiskan daging dalam 3 hari. Nah, jadi ini apa ya Bu ya, ini penjelasan ini sangat bagus. Jadi orang tidak serta-merta orang berzina langsung dirajam, orang membunuh langsung dibunuh. Jadi rupanya tidak seperti itu.